Halo, balik lagi sama gue, masih di channel gue juga. Oke, langsung aja. Jadi hari ini gue akan mereview sebuah helm lagi. Mungkin kalian udah lihat di thumbnail atau di judul video ini. Jadi tanpa banyak buang waktu, mari gue kasih lihat aja helmnya. Ini dia. Ini adalah lagi-lagi dari SMK. Jadi ini yang SMK Retro. SMK Retro yang grafik name-nya itu, nama grafisnya itu yang Inferno ya. Ukuran L seperti biasa, ukuran gua. Lingkar kepala gue itu 58,5, jadi bisa masuk ke M, bisa masuk ke L. Tapi biasanya gue selalu beli yang L karena lebih nyaman di kepala gua. Nah, sebelum gue lanjutin videonya, seperti biasa disclaimer dulu. Helm di video ini tidak disponsori atau bekerja sama dengan pihak manapun, jadi helm ini gue beli dengan uang gue pribadi. Oh iya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Oke, langsung aja kita buka ya. Ini tas helmnya dengan warna hitam dan merahnya, dengan logo SMK di satu sisi. Gue udah pernah nge-review SMK yang stellar, dan ini mirip-mirip dengan kualitas tas helm juga yang tebel gitu ya, bukan yang tipis-tipis gitu, jadi bagus. Oke, ini ada bonusan-bonusan. Ini kalau gue ngeliat kayaknya ini ya, visornya buat kiri kanannya nih. Mungkin dapat apa ya, kayak cadangan mungkin gitu ya. Ya, di sini juga ada gantungan kunci, lalu ada stiker dan buku manual seperti biasa. Kalian lihat dulu nih helmnya. Dari depan, sisi kanannya, sisi kirinya, belakang, atas. Gue sejujurnya rada lupa harga helm ini karena ini gue beli online ya dari Jakarta, kalau nggak salah dari JH yang jagoan, bukan yang juragan. Nanti gue taruh di sebelah sini aja lah, gue tulis saja karena gue lupa harganya. Nanti gue mesti cek di Tokpednya dulu. Jadi ini adalah helm dari SMK yang modelnya retro gitu. Kalau yang stellar itu kan lebih yang kekinian, lebih ke balap-balap gitu ya. Kalau ini lebih klasik, lebih retro. Nah, ini gue lepas dulu stiker visornya nih. Nah, ini ada beberapa macam grafis ya si SMK Retro ini. Cuman gue pilih yang api-api gini biar kesan retronya makin menjadi-jadi gitu, makin panas gitu kan. Ya, ini kalau gue lihat dari segi catnya, dari segi finishingnya ini tidak ada masalah, rapi, nggak ada yang kasar, nggak ada yang cat-cat ketebelan. Jadi dari pengerjaan luarnya nih, dari batoknya dulu, ini udah oke, udah rapi. Lalu di belakang sini ada logo SMK, lalu ini beratnya 1650 gram. Lagi-lagi gue lupa bawa timbangan. Tapi kalau ditulis di sini ini 1650 gram. Sebenarnya lumayan berat ya untuk sebuah helm single visor. Ini single visor. Tapi udah di atas 1500, 1650 tuh lumayan berat. Biasanya 1600-an untuk merek lain gitu, helm-helm lokal atau kayak NHK, KYT, itu biasanya ada di range kalau single visor tuh 1500, 1550 gitu ya. Atau bahkan bisa di bawahnya. Biasanya 1600, 1650 ini tuh udah helm-helm yang double visor. Tapi ini kalau gue lihat sekilas ini single visor. Jadi sebenarnya lumayan berat. Sertifikasinya sudah pasti SNI tadi. Nah, ini dia nih, ini SNI. Lalu udah ada DOT dan ECE 2205. 2205 itu berarti tahun lalu ya, tes yang tahun lalu. Karena setahu gua 2024 itu udah ECE-nya 2206 yang artikel paling barunya. Nah, ini visornya walaupun belum flat pastinya, masih yang melengkung gitu, masih cembung flatnya visornya, tapi ini udah pin lock ready, udah ada dudukannya, cuman kita nggak dapat pin locknya, jadi kita harus beli sendiri. Pin locknya dijual terpisah. Ini nggak ada exhaust ya, jadi belakangnya full nutup. Lalu untuk intake ini di atas ada 4, 1, 2, 3, 4. Lalu di depan nih banyak banget bolong-bolong kecil-kecil gini nih. Kalian bisa lihat sendiri tuh. Itu buat intake. Lalu yang atas 4 ya, sebelah sisi kanan 2, sisi kiri 2. Dan ini modelnya kayak yang kawat gitu. Kawat-kawat yang bolong-bolong gitu ya. Untuk pemasangan kawat-kawatnya rapi, nggak ada yang meleot-meleot, nggak ada yang mau copot mungkin. Tapi ya, nggak ada sistem buka tutup karena di dalam juga langsung bolong, langsung ada kawat-kawat juga nih, si besi yang bulat-bulat kecil-kecil itu di bagian dalam. Ya, ini tipikal helm retro, jadi kalau gue baca komen kadang ada beberapa yang komen menurut mereka itu kekurangan dari helm retro adalah banyak helm retro yang ventilasi depan intake terutama itu tidak bisa dibuka tutup gitu. Jadi kalau hujan pasti basah. Ya memang
itu kekurangan yang menjadi kelebihan kalau menurut gua. Bisa dibilang kekurangan, tapi itulah yang menjadikan sebuah helm itu jadi sebuah helm retro gitu, vintage, helm klasik gitu ya. Belum banyak fitur ya, ya ini kan kayak pengen kayak helm-helm zaman dulu gitu ya. Ya kalau gue lihat dari sisi luarnya cukup oke. Kalau masalah grafis ya soal selera aja. Kalau di beberapa pilihan grafis di SMK Retro ini ya gue sih sukanya yang ini ya. Nah ini untuk visornya sendiri, wow stepnya asik juga nih. Tapi ini kayak 2 step doang, tapi smooth banget gitu. Tuh, kayak enak aja. Oh ini nggak ada visor lock ya. Dia nggak ada visor lock nih, jadi nutupnya biasa aja. Nah, sebelum gue ngomongin bagian dalamnya, gue coba dulu kali ya. Sistem pengunciannya ini double D-ring dengan magnet. Menggunakan magnet yang ada di dalam kain ini nih, si chin strap. Ingat sekali lagi, ini ukuran L, seperti yang biasa gue pakai. Oke, kayak gini. Jadi ini tampak depannya. Sisi sebelah kanan. Sisi sebelah kiri. Jadi untuk pakai kacamatanya susah. Ini nggak enak sih pakai kacamata nih. Serius nih kayak nyangkut. Yang di kiri nyangkut. Yang di kanan tadi sempat masuk enak. Nah ini ya ini kurang enak pakai kacamatanya, dan kacamata gue juga nggak nyangkut dengan sempurna ya, jadi kayak ngambang gitu, nggak duduk di kuping dengan baik dan benar gitu. Kita buka dulu. Oke, seperti yang tadi gue bilang, untuk pakai kacamatanya kurang nyaman, kurang enak, nggak pas juga. Masuk sih masuk ya, walaupun agak digoyang-goyangin, dicari selaknya gitu. Tapi sekalinya masuk tuh kayak ngambang gitu, jadi lo tangkai kacamata tuh nggak duduk di kuping gitu. Jadinya akibatnya tuh bagian depan tuh jadi kayak ngambang. Menurut gua kurang oke ya, untuk pengguna kacamata sih kurang. Lalu ini ukuran L-nya, ini kan ditulis di kardusnya itu 59 cm. Nah itu di sininya tuh ngepres di gua, di pipi sampai ke sini lah, sampai ke bagian samping kepala ya, bagian kuping ini. Itu dia ngepres, tapi di bagian atas gua tuh rada longgar. Jadi fitmentnya rada, kalau buat kepala gua, ingat kepala gua, disclaimer ya, ini buat kepala gua. Itu rada aneh fitmentnya. Jadi di sini ngepres, tapi di sini dia longgar. Nah, gua pribadi gua kurang suka. Gua lebih prefer helm yang gua mendingan cheek padnya agak longgar, tapi di jidat ngikatnya enak gitu ya, ngepas gitu. Jadi sekarang kita ngomongin bagian dalamnya. Ini kalian lihat dulu bagian dalamnya nih. Kayak gini nih warnanya. Seperti helm-helm yang bergaya vintage retro pada umumnya, ini pun sama, pakai trik yang sama, pakai jalur yang sama, dengan bagian dalam itu berwarna coklat, lalu ini dikombinasi dengan hitam ya, cukup standar, hitam dan coklat. Lalu ini pakai bahan, ini kayaknya bagian sini nih synthetic leather, bagian neck roll sini. Lalu yang di bagian sini tuh kayak kain yang cukup halus. Halus sih, bukan cukup halus ya. Ini kain yang halus licin gitu. Sekarang mari kita coba buka. Kita lihat bagian busa-busanya untuk dibuka. Untuk bagian cheek pad bisa dibuka. Sekarang kita coba buka crown pad ya. Oke, ini udah bisa dibuka semua. Jadi untuk cheek pad dia pakai 3 klip ya. Jadi cukup standar 3 klip. Untuk crown padnya di belakang ini 2 klip. Ada 2 kancing, lalu yang di bagian depan ini yang dimasukin, lalu ya kayak kalian helm cheek pad pada umumnya ya, yang kancingnya tuh di dalam foam sini, yang harus diselip. Lalu di bagian dalamnya, kalian bisa lihat, ini di bagian IPS foamnya. Gue tidak melihat ada slot intercom, jadi ini ada bagian yang ditutup kulit warna coklat ya, di bagian samping ini. Gue kira tadinya bisa dibuka. Ternyata ini nggak bisa dibuka. Ya mungkin kalian bisa bolongin sendiri kalau mau bikin buat dudukan intercom gitu ya, slot intercom. Ya sebenarnya ada sedikit kekurangan yang bisa kita lihat di sini. Mungkin agak susah kalau gue kasih lihat ke kamera, tapi banyak kayak sisa-sisa lem yang bentuknya panjang-panjang kayak rambut gitu tuh. Ini di cheek pad juga ada nih. Itu ada di beberapa, terutama di bagian yang dekat-dekat kancingan nih gitu, di dekat-dekat klipnya gitu ya, lubang-lubang kancing itu tuh banyak sisa-sisa lem yang keluar gitu. Intake di bagian atas ini tidak ada lubangnya ya, nggak ada lubangnya di sini. Jadi dia masuknya di sela-sela foam dan batok gitu, di sela-sela ini. Tapi menurut gua rada
rada culun gitu. Rada culun gitu ya. Biasanya pasti kan tembus gitu. Tapi kalau ini nih, kalau dilihat dari sini nih, dari sela-selanya ya, dari sela-selanya memang bolong ventilasi depannya. Tapi ya aneh aja, ini kan nanti akan ketutup oleh ini nih, crown pad ya, kain crown pad ini. Jadi angin yang masuk either itu langsung ke belakang tapi nggak ke kepala lo, karena dia ada di sisi dalam foam ini, atau dia akan turun dari segi dari depan banget bahkan, jadi ke visor tapi turun. Biasanya brand-brand helm untuk ngarahin angin ke visor dia pasti dari bawah diarahin ke atas. Kalau ini malah dari atas ke bawah. Jadi menurut gua rada aneh, dan menurut gua helm ini intake di bagian atas ini agak nggak penting jadinya, karena lo nggak akan merasakan helm angin jalan gitu ya di atas kepala lo. Oh ya, sama satu lagi gue lupa tadi pas gue nyobain, ini bahkan belum gue pakai jalan ya, gue belum pakai riding, tapi pas tadi make aja itu udah berasa gitu kalau sudut pandang vertikal helm ini sempit banget. Ini lebih kayak helm mobil sebenarnya. Kecil banget. Ya ini mungkin salah satu helm yang gayanya, yang stylenya retro atau vintage gitu ya, atau klasik, yang menurut gua sudut pandang vertikalnya tuh atas bawahnya tuh yang paling sempit menurut gua, yang paling kecil. Kayaknya agak ribet kalau gue bawa Sabi nih, kalau bawa Cafe Racer yang nunduk, kayaknya bakal agak susah gitu ya kalau kalian hobi tuck in. Ya tapi nanti akan gua update lagi, karena besok pasti, mulai besok nih akan gue pakai helm ini untuk jalan-jalan. Kebetulan besok juga gue mau ngurusin cafe, jadi mungkin akan gue pakai helm ini, mungkin naik Triumph kali ya yang lebih tegak. Takutnya nih kalau sempit gini gue naik Sabi pegel gitu, harus ngangkat kepala mulu. Dari segi fitur sebenarnya gue pribadi tidak cukup menarik kalau buat gue ya, selera gue. Satu-satunya yang menarik dari helm ini adalah selain stylenya, kalau memang kalian suka style-style kayak gini, adalah sertifikasi keamanannya. Sudah ECE, yang dimana berarti untuk keamanan helm ini sudah terjamin gitu. Tapi menurut gue rada kurang ya, rada kemahalan jadinya. Menurut gue kayaknya mending JP Rocker sih. JP Rocker, apa yang retro-retro tuh gue lupa, yang pernah gue review juga zaman dulu tuh. Lalu apalagi ya, kalau kalian mau hemat banget, apalah HBC mungkin. Oke lah, tapi nanti gue update lagi saat gue berkendara ya, setelah gue pakai mungkin seminggu ke depan, karena kan siapa tahu pas dipakai ternyata nih helm nyaman banget, atau ternyata malah dingin, adem gitu, asik gitu kan. Gue rasa sekian video gue hari ini. Thank you banget buat kalian yang udah subscribe di channel gue, thank you banget yang udah nge-like, udah komen, wah thank you banget, gue appreciate banget. Lalu buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu, siapa tahu nanti dalam waktu dekat gue bikin giveaway helm lagi kan, jadi bisa ikutan giveaway juga. Lalu kalau kalian mau nonton video-video gue yang lain, kalian tinggal klik di sebelah sini atau di sebelah sini. Klik aja seperti biasa. Ya semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Kalau kalian ngerasa video ini cukup bermanfaat buat kalian, jangan lupa di subscribe, kasih tahu teman-teman kalian untuk subscribe juga channel gue. Thank you banget guys. Kita ketemu lagi di video-video gue berikutnya. See you, bye-bye.